Episode 19 Singularity 4. Malam itu, anak itu tidak mati. Yo sangat tidak ingin membunuhnya dan saya setuju. Lakukan apa yang kamu inginkan. Han Suyong bergumam dan pergi dengan tersentak, hanya menyisakan Yo Sangah dan aku di gedung yang ditinggalkan. Anak itu sementara waktu dibekukan dengan heat pressure point. Yo Sangah membelai rambut anak yang tidur dan berbicara dengan suara gelap. Dia adalah bencana. Iya. Dok Jasi, kamu tahu ini dengan kemampuanmu. Itu adalah sesuatu yang mirip. Saya teringat sebuah kalimat dari Ways of Survival. Disaster bencana terakhir dari skenario kelima. Bencana banjir adalah bencana paling berbahaya dan paling menyedihkan. Yo Sangah menggigit bibirnya dan bertanya, apakah dia sama dengan bencana pertanyaan? Itu mirip tetapi sedikit berbeda. Bencana banjir. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia akan menjadi bencana yang tak tertandingi dibandingkan dengan bencana pertanyaan. Bencana pertanyaan hanya akan mempengaruhi Gangdonggu tetapi bencana banjir berbeda. Dengan kekuatannya, Seoul akan musnah dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak peduli bagaimana penampilanku, dia tidak tampak seperti bencana. Bisakah anak ini menjadi bencana hanya dalam 5 hari? Yo Sangah bertanya-tanya. Sebenarnya, Yo Sangah benar. Saat ini, anak itu bukan bencana. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Shin Yosung. Umur, 11 tahun. Dukungan konstelasi, tidak ada, 2 rasi bintang saat ini menunjukkan minat pada orang ini. Atribut pribadi, Bistamer langka killer refleksif umum. Keahlian eksklusif, menjinakkan level 5, komunikasi beragam level 7, kaki agile level 6, hibridisasi level 4. Stigma, tidak ada. Statistik keseluruhan, fisik level 12, kekuatan level 12, agility level 16, kekuatan sihir level 24. Evaluasi keseluruhan, dia memiliki kekuatan sihir yang baik tetapi kemampuan keseluruhannya rendah. Dia memiliki bakat luar biasa dan atribut langka tetapi tidak menerima perhatian rasi bintang karena sifatnya yang rapuh. Plus. Shin Yosung. Nama anak ini menunjukkan bahwa ia adalah musibah. Anak ini akan menghancurkan Seoul dalam 5 hari. Yo Sangah berkata, saya mendengar bahwa bencana menetas dari meteorit. Namun anak ini tidak berasal dari meteorit. Petik 2. Itu benar, anak ini tidak menetas dari meteorit. Dia dilahirkan dan dibesarkan di bumi. Dia akan tetap menjadi manusia bumi dalam 5 hari. Petik 2. Lalu mengapa? Bencana pertanyaan berasal dari bumi. Mata Yo Sangah membelalak. Anak ini seperti bencana pertanyaan. Iya dan tidak. Hah? Semua bencana dari bumi adalah pengungsi yang kembali. Mereka adalah perusak yang menyapu dunia lain dan kembali. Anak ini bisa disebut orang yang kembali karena dia menghancurkan Kronos. Namun, bukan itu saja. Di antara 5 bencana Kronos, anak ini istimewa. Dia juga yang paling berbahaya. Orang yang akan menyebabkan bencana bukanlah anak ini, tetapi masa depannya sendiri. Masa depannya sendiri. Anak ini kembali dari beberapa dekade ke depan untuk menghabisi bumi. Anak yang manis dan polos akan menjadi salah satu bencana paling mengerikan di dunia ini di masa depan. Itulah sebabnya Han Suyong berkata untuk membunuh anak ini. Jika kita membunuh anak ini sekarang, kita bisa menghilangkan masa depannya. Petik 2. Bencana yang bahkan Yo Jong Hyuk tidak bisa berhenti. Yo Jong Hyuk memandang lubang kosong di dadanya. Itu adalah luka yang tidak bisa disembuhkan tanpa menggunakan recovery segera. Dia dengan marah bertanya kepada wanita yang membuat luka. Shin Yosung, kenapa kamu berubah pikiran? Petik 2. Berubah. Saya tidak berubah. Shin Yosung tertawa. Aku bukan seorang regresi seperti Kapten. Saya hanya mainan terjebak di roda skenario. Saya memiliki kepribadian yang sama dengan bencana yang Kapten temui di masa lalu. Petik 2. Lalu mengapa? Apakah ini regresi ketiga kamu saat ini? Saya pasti memberi Anda kesempatan dalam regresi kedua. Namun Kapten sekali lagi gagal. Saya memberi Anda begitu banyak informasi tetapi Anda gagal lagi. Petik 2. Shin Yosung tersenyum sedih pada Yo Jong Hyuk yang tampak kosong. Kamu tidak bisa mengubah dunia. Banyak hal yang masih utuh dan tidak ada yang berubah. Shin Yosung berbicara sambil menatap aula besar di langit. Jadi, aku memikirkannya. Memang, dunia ini harus berakhir di sini. Petik 2. Keadaan emosi lama saya kembali ketika saya membaca Ways of Survival lagi. Ini adalah rasa cara bertahan hidup. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar suara dan mematikan ponsel cerdasku. Itu adalah Han Suyong dan dia bertanya, apa yang kamu putuskan? Aku masih berpikir. Han Suyong mengerutkan kening pada keraguan dalam suaraku. Dia berbisik sambil memperhatikan Yo Sangah dan Shin Yosung. Sudahkah kamu lupa? Yo Jong Hyuk hampir mati karena bencana terakhir dalam regresi ketiga. Petik 2. Dia tidak mati. Itu tidak masalah. Yang penting adalah kita tidak bisa menang dalam pertempuran frontal. Petik 2. Kata-kata Han Suyong benar. Babak ketiga Yo Jong Hyuk sebenarnya berakhir sekarat karena Shin Yosung. Jika kamu belum membunuhnya, maka iblis khayalan Kim namun bisa saja. Sayangnya,
Kali ini tidak ada demon delusi untuk membunuh Shin Yosung muda. Saya tentu mengatakan bahwa saya menentangnya. Saya memperingatkan Anda, apakah Anda pikir saya tidak akan melakukan apa-apa? Petik 2. Beberapa rasi tidak menyukai pembakaran ubi jalar. Rasi bintang, penjara ikat kepala emas sedang menyiapkan minuman berkarbonasi untuk ubi jalar. TL, sekali lagi, ubi jalar menggambarkan perasaan pengap sementara minuman sari buah berkarbonasi adalah perasaan menyegarkan. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengharapkan hukuman bijakmu. Mungkin percakapan ini tidak difilter dengan benar. Penyaringan informasi di masa depan perlahan melonggarkan. Yosanga menghela nafas setelah berbicara dengan Shin Yosung dan datang ke sini. Dok Jasi, kamu tidak bisa memikirkannya. Wajahnya putus asa. Ini adalah masa depan yang belum terjadi. Jika kita merawatnya dengan baik sekarang, mungkin bencana tidak akan terjadi. Seperti efek kupu-kupu. Petik 2. Bukan tanpa alasan, orang yang datang ke dunia ini adalah masa depan Shin Yosung. Dunia ini adalah dunia pertama yang menciptakan masa depan Shin Yosung. Dengan kata lain, jika kita mengubah Shin Yosung yang sekarang maka bencana mungkin tidak akan datang. Secara teori itu mungkin. Itu sama dengan membunuh Shin Yosung untuk mencegah bencana. Namun, ada masalah. Peristiwa yang membuat anak ini menjadi bencana terjadi di masa depan yang jauh. Itu tidak akan terpengaruh oleh apapun yang kita lakukan sekarang. Petik 2. Efek kupu-kupu tidak terjadi semudah itu. Seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Samudra Pasifik akan menyebabkan topan di sisi lain dunia. Secara teori itu mungkin. Yang penting adalah waktu yang dibutuhkan sayap untuk menjadi topan. Ekspresi Yosanga menjadi kesal. Kamu tidak tahu itu. Sekali lagi, itu tidak mungkin saat ini. Bahkan jika kita mengubah anak itu, bencana yang akan datang dalam 5 hari tidak akan berubah. Petik 2. Bahkan, Yo Jong-hyuk telah mencobanya beberapa kali di tengah hingga akhir regresi. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Shin Yosung dan berusaha mencegahnya menjadi bencana. Dia gagal setiap saat. Tidak peduli perubahan apa yang dilakukan pada Shin Yosung di masa sekarang, Shin Yosung di masa depan akan kembali dalam 5 hari. Kemudian dia menghancurkan Seoul. Suara Yosanga sedikit demi sedikit melemah. Mengapa anak ini menjadi bencana? Apa yang terjadi di masa depan? Petik 2. Aku tidak tahu. Saya secara alami tahu jawabannya tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, saya berjalan ke arah anak yang sedang makan daging dan bertanya, apakah ini enak? Iya. Aku bisa merasakan Yosanga dan Han Suyong mengawasiku dari kejauhan. Tidak. Bunuh dia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Membunuh. Bahkan, membunuh Shin Yosung tidak akan merusak bagian penting dari titik akhir. Jika aku tidak membunuh Shin Yosung sekarang, kesalahan sekecil apapun berarti Seoul akan dihancurkan. Melihat dalam jangka pendek, menyelamatkan Shin Yosung hanya akan membawa kerusakan. Shin Yosung memakan daging dan menatapku dengan mata yang tidak dikenal. Ah Jusi, bisakah kamu melihat masa depan? Hah? Apakah aku orang jahat di masa depan? Mungkin dia mendengar percakapan kami. Saya menjawab dengan tenang, mungkin. Seberapa buruk aku? Kamu mungkin orang terburuk di Seoul. Seburuk Joker atau Tano? Aku tidak tahu. Shin Yosung menunduk. Itu tidak biasa. Mengapa? Aku sudah menjadi orang jahat. Dia tidak harus memberitahu saya alasannya. Saya sudah tahu bagaimana Shin Yosung mampu bertahan di dunia ini. Pemahamanmu tentang karakter, Shin Yosung, telah meningkat. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 2 telah diaktifkan. Saya membunuhnya. Dia membunuh anjingnya agar selamat dari skenario pertama. Maafkan saya. Dia mencuri mantel dari seorang pria tua yang pingsan karena serangan. Dia membunuh seorang wanita yang selalu merawatnya untuk melindungi zona hijaunya sendiri. Dia menyerahkan seseorang yang dikejar seseorang untuk mendapatkan makanan. Di dunia ini, semua orang dipaksa melakukan kejahatan. Tidak semua orang bisa merasionalisasi hal-hal seperti itu. Saya akan dihukum. Itu tidak layak hidup. Ketetapan hati memenuhi mata anak itu yang ketakutan. Ekspresi seseorang yang bertekad untuk mati tidak berbeda untuk orang dewasa atau anak. Kamu bisa membunuhku. Saya siap. Jika aku adalah protagonis dari cerita ini, aku akan membunuh Shin Yosung tanpa ragu-ragu. Namun, saya adalah seorang pembaca. Seorang pembaca harus membuat pilihan pembaca. Tentu saja, saya bukan seorang penulis sehingga satu-satunya hal yang muncul dari mulut saya adalah kata-kata yang jelas. Aku membelai kepala Shin Yosung dan berkata, jangan khawatir. Kematianmu bukanlah akhir yang aku inginkan. Petik 2. Regresi Yo Jong-hyuk tidak akan ada artinya jika aku membunuh anak ini. Dia berjuang untuk mengubah masa lalu. Jika seseorang membunuh orang lain karena masa depan telah diperbaiki, apa yang disarankan di sini? Jadi, saya akan mencegah kematian anak ini untuk Yo Jong-hyuk. Matanya bergetar. Karakter, Shin Yosung, merasakan kesetiaan yang samar untukmu. Pemahamanmu tentang karakter, Shin Yosung, telah meningkat. Tapi aku harus mati. Ada cara untuk menghentikan bencana. Aku bisa mendengar Han Suyong mendesah di belakangku. Di sisinya, Yosanga menonton dengan bibir tertutup rapat.
Aku bisa melakukannya dengan bantuanmu. Pertama-tama, akhir yang saya inginkan tidak mungkin. Namun jika saya mengubah hal-hal kecil yang mustahil satu demi satu, saya mungkin akhirnya mengubahnya menjadi akhir yang tidak mungkin. Shin Yosung akan menjadi salah satu pilar kecil dari kisah mustahil ini. Saya segera membuka tas Dokkaebi dan membeli beberapa item. Shin Yosung bergumam tanpa percaya diri, apa yang bisa aku lakukan? Saya tidak memiliki sponsor. Petik 2. Mengapa itu penting jika kamu tidak memiliki sponsor? Anda telah mensponsori paket pertumbuhan I, keinkarnasi, Shin Yosung. Mulut Shin Yosung ternganga. Anda telah mensponsori paket pertumbuhan 2, keinkarnasi, Shin Yosung. Anda telah mensponsori paket peringatan skenario baru, keinkarnasi, Shin Yosung. Pesan-pesan terus meningkat. Shin Yosung memucat. Apa ini? Tidak apa-apa, aku punya banyak uang. Jusi, siapa kamu? Aku Dokja, Kim Dokja. Saya mengetuk kepala anak yang kehilangan rasa realismenya. Dalam 5 hari ke depan, kamu akan menjadi lebih kuat dari siapapun di sini. Itu benar, Beast Lord Shin Yosung. Anak ini nantinya akan menjadi salah satu dari 100 orang paling kuat di dunia. Anak ini, yang mungkin menjadi bencana, akan menjadi inkarnasi pertama saya di babak ini.